Hans J. Eysenck Paradigma Trait. Biografi Hans Eysenck. Hans Eysenck lahir pada 4 Maret 1916 di Jerman. Ayahnya, Anton Eysenck, dan ibunya, Ruth Warner, merupakan sepasang aktor pada masanya. Ayahnya merupakan seorang Katolik dan merupakan pria otoriter yang punya pandangan rasis. Keduanya berpisah karena ketidaksetiaan ayahnya, yaitu Anton, ketika Eysenck berusia 2 tahun. Eysenck kemudian diasuh oleh nenek dari ibunya, Frau Warner. Eysenck mesti pindah ke Prancis dan Inggris berkali-kali pada tahun 1934 karena desakan rezim Nazi. Eysenck melanjutkan studi hingga mendapatkan gelar PhD pada tahun 1940 di Universitas London. Eysenck pertama kali bertugas sebagai psikolog adalah pada Perang Dunia Kedua di Mill Hill Emergency Hospital. Kemudian, setelah perang berakhir, dia pun mengajar di Universitas London dan menjadi ketua bagian psikologi pada lembaga psikiatri di Bethlehem Royal Hospital. Hierarki kepribadian. Eysenck mendefinisikan kepribadian dalam bentuk hierarki yang terdiri dari 4 tingkat. Tingkatan pertama atau tingkatan terendah merupakan tindakan spesifik, yaitu tingkah laku yang secara aktual dapat diamati dan merupakan respon spesifik pada satu kejadian tertentu. Kadang, tindakan ini bisa saja bukan termasuk dalam karakteristik sesungguhnya. Contohnya, seseorang beranjak pulang ketika tongkrongan mulai ramai. Atau juga ada orang yang membentak orang lain yang tak sengaja menginjak kakinya. Yang kedua adalah tindakan umum, yaitu kebiasaan berpikir atau bertingkah laku secara berulang dan spesifik pada suatu kejadian yang mirip. Semisal, ada orang yang cenderung tidak menghadiri ajakan temannya ke suatu tempat meski diundang berkali-kali. Atau mungkin ada orang yang tak segan melabrak orang lain yang membuatnya jengkel setengah mati. Yang hierarki yang ketiga adalah sifat atau trait, yaitu suatu disposisi kepribadian yang penting dan semi permanen. Beberapa respon terhadap tindakan umum dapat menciptakan trait ini. Semisal, ada orang yang tidak suka keramaian atau lebih suka menyendiri. Atau mungkin ada orang yang cenderung tidak bisa mengendalikan emosi dan mempunyai sifat yang pemarah. Hierarki yang keempat atau yang tertinggi disebut sebagai tipe atau faktor, yakni akumulasi dari segenap tipe. Eysenck menemukan dan mengelaborasi 3 tipe, yaitu E, N, dan P, tanpa menyatakan secara eksplisit peluang untuk menemukan dimensi yang lain pada masa yang akan datang. Namun, pendekatan metodologik yang sangat terbuka, di mana Eysenck menyerap berbagai konsep dari banyak pakar, terkesan penambahan dan penyempurnaan terhadap teori sebagai sesuatu yang wajar. Neurotisme dan psikotisme bukan sifat yang patologis. Walaupun individu yang mengalami gangguan akan memperoleh skor yang ekstrim, 3 dimensi itu merupakan bagian normal dari struktur kepribadian. Semuanya bersifat bipolar, yaitu ekstraversi lawannya introversi, neurotisme lawannya stabilita, dan psikotisme lawannya fungsi superego. Semua orang berada dalam rentang bipolar mengikuti kurva normal. Artinya, sebagian besar orang berada di tengah-tengah polarisasi, dan semakin mendekati titik ekstrim, jumlahnya semakin sedikit. Pertama, ada ekstraversi. Ekstraversi dan introversi dipakai mulanya pertamanya oleh Jung. Menurut Jung, ekstraversi merupakan orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dengan pemakaian istilah secara populer. Ekstraversi juga mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh trait di bawahnya, dan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi, yaitu tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Eysenck yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dengan introversi adalah tingkat keterangsangan korteks atau CAL atau cortical arousal level.
yaitu di mana kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. CAL adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulasi indrawi, yaitu CAL tingkat rendah merupakan korteks yang tidak peka, yang reaksinya lemah. Sebaliknya, CAL tinggi, korteks mudah terangsang untuk bereaksi. Orang yang ekstrovert CAL-nya rendah, sehingga banyak membutuhkan rangsangan indrawi untuk mengaktifkan korteksnya, dan sebaliknya introvert CAL-nya tinggi, dia hanya membutuhkan rangsangan sedikit untuk mengaktifkan korteksnya. Jadilah orang yang introvert menarik diri, menghindar dari riuh rendah situasi di sekeliling untuk membuatnya kelebihan rangsangan. Orang introvert memilih aktivitas yang miskin rangsangan sosial seperti membaca, olahraga soliter, organisasi persaudaraan eksklusif. Sebaliknya, orang ekstrovert memilih berpartisipasi dalam kegiatan bersama seperti pesta olahraga bergu, minum alkohol, dan lain-lain. Eysenck juga menghipotesakan extroverts dibandingkan introverts melakukan hubungan seksual lebih awal dan lebih sering dengan lebih banyak pasangan dan dengan perilaku seksual yang lebih bervariasi. Extroverts yang ketagihan alkohol dan narkotik cenderung mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. 2. Neurotisisme. Seperti ekstraversi dan introversi sebelumnya, neurotisme stability mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck juga melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Juga ada keseragaman antara orang kembar identik lebih dari kembar fraternal dalam jumlah tingkah laku antisosial dan asosial seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksualitas, dan alkoholisme. Orang yang skor neurotiknya tinggi mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Mereka juga sering mengeluh dengan simptom fisik seperti sakit kepala, sakit pinggang, dan permasalahan psikologi yang kabur seperti khawatir dan cemas. Neurotisisme itu bukan neurosis dalam pengertian yang umum. Orang bisa saja mendapat skor neurotisisme yang tinggi tetapi tetap bebas dari simptom gangguan delinkuen atau menghidap gangguan psikis yang kedua. C. Pada gambar di bawah ini atau slide selanjutnya merupakan orang normal yang introvert, tenang, berpikir mendalam, dapat dipercaya, dan D. merupakan orang yang normal extrovert, yaitu yang riang, responsif, senang bicara atau bergaul. Yang kedua ada neurotisisme. Seperti halnya ekstraversi introversi, neurotisisme stability mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Juga ada keberagaman antara orang kembar identik lebih dari kembar fraternal dalam hal jumlah tingkah laku antisosial dan sosial dan asosial seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksualitas, dan alkoholisme. Orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Mereka sering mengeluh dengan simptom fisik seperti sakit kepala, sakit pinggang, dan permasalahan psikologi yang kabur seperti khawatir dan cemas. Orang bisa mendapatkan skor neurotisisme tinggi tetapi bebas dari simptom gangguan delinkuen atau mengidap gangguan psikis tingkat kedua atau disorders of the second kind. Nah, berikutnya ada gambar dimensi ekstraversi neurotisisme dengan CAL atau
cortical arousal level, dan ANS, automatic nervous system reactivity. Pada subjek C, dimensinya introversi stabilita. CAL-nya tinggi, ANS-nya rendah, dan simptomnya normal introvert. Pada subjek A, introvert neurotik dimensinya, lalu CAL-nya tinggi, ANS-nya tinggi, dan simptom gangguan psikis tingkat pertama. Pada subjek D, dimensinya extravert stabilitas, CAL-nya rendah, ANS-nya rendah, simptomnya normal extravert. Subjek B, extravert, dimensinya extravert neurotik, CAL-nya rendah, ANS-nya tinggi, simptomnya gangguan psikis tingkat kedua. Selanjutnya yang ketiga, psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, keras hati. Sebaliknya, orang yang skor psikotisismenya rendah memiliki trait merawat, baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Seperti pada neurotisisme, psikotisisme juga mengikuti model stress Dieters atau Dieters stress model. Orang yang variabel psikotismenya tinggi tidak harus psikotik, tetapi mereka mempunyai predisposisi untuk mengidap stres dan mengembangkan gangguan psikotik. Psikotisme dapat digabung bersama-sama dengan neurotisisme dan ekstraversi menjadi bentuk 3 dimensi. Menurut Enschak dan Gudjonsson, ada korelasi negatif antara androgen testosteron dan CAL. Androgen dihasilkan oleh kelenjar adrenal kelamin laki-laki atau testis dan kelenjar adrenal perempuan atau ovarium. Semakin tinggi androgen, anak semakin rendah CAL. Akibatnya muncul sifat-sifat maskulinitas seperti tingkah laku agresif. Secara hipotetis, hormon androgen menjadi mediator hubungan antara CAL yang rendah dengan kriminalitas. Keempat, kecerdasan. Enschak sesungguhnya ingin memasukkan kecerdasan ini sebagai dimensi keempat dari kepribadian. Seperti 3 dimensi yang lain, kecerdasan lebih banyak dipengaruhi oleh keturunan. Namun, penelitian di sekitar kecerdasan masih belum dapat mengelaborasikan faktor kecerdasan itu dengan keseluruhan kepribadian manusia. Banyak kontroversi tentang hubungan antara kecerdasan dengan ras yang belum terselesaikan. Selanjutnya, C. Pembentukan kepribadian. Teori kepribadian Enschak menekankan pada hereditas sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisisme, dan psikotisisme, juga kecerdasan. Sebagai didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek biologis seperti CAL dan ANS dengan dimensi kepribadian. Enschak berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak tingkah laku pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik semuanya, termasuk tingkah laku neurosis, dipelajari dari lingkungan. Freud memandang neurosis berkembang dari konflik tak sadar antara ketakutan-ketakutan instinktif dengan proses pertahanan ego. Enschak berpendapat inti fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari atau terkondisikan. Sekali conditioning ketakutan atau kecemasan terjadi, pemicunya akan berkembang bukan hanya terbatas pada objek atau peristiwa asli, tetapi ketakutan atau kecemasan itu juga dipicu oleh stimulus lainnya yang mirip dengan stimulus asli. Setiap kali orang menghadapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk usaha menghindari atau mengurangi kecemasan, menurut Enschak, orang itu menjadi terkondisi perasaan takut
cemasnya dengan stimuli yang baru saja dihadapinya. Jadi, kecenderungan orang untuk merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama semakin meluas, sehingga orang itu menjadi mereaksi dengan ketakutan stimuli yang hanya sedikit mirip atau bahkan tidak mirip sama sekali dengan objek atau situasi menakutkan yang asli. Menurut Anschek, stimulus baru begitu saja dapat dikaitkan dengan stimulus asli, sehingga orang mungkin mengembangkan cara merespon stimulus yang terjadi serta-merta akibat adanya stimulus itu, tanpa tujuan fungsional. Anschek menolak analisis psikodinamik yang memandang tingkah laku neurotik dikembangkan untuk tujuan mengurangi kecemasan. Menurutnya, tingkah laku neurotik sering dikembangkan tanpa alasan yang jelas, sering menjadi kontraproduktif, semakin meningkatnya kecemasan dan bukannya menguranginya. Baiklah, nama saya Reza Manjalika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari teori Eysenck. Yang pertama, metode penelitian. Seperti teori traits pada umumnya, teori Eysenck menawarkan variabel-variabel yang mudah dikembangkan menjadi definisi operasional, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian yang aplikatif. Nama Eysenck tidak berkibar di lingkungan psikologi kepribadian karena karya tulisnya mencakup minat yang luas, mulai dari pengukuran kepribadian, perilaku seksual, merokok dan kanker, adiksi narkotik, hipnosis, kepribadian dan penyakit jantung, kepribadian dan kanker, terapi tingkah laku, kecerdasan, hipnosis, dan bahkan politik. Beliau termasuk 10 besar pakar psikologi dengan karya tulis terbanyak. Semua tulisannya berangkat dari perspektif biologik dan genetik. Menjawab kritik terhadap analisis faktor yang terlalu deskriptif dan yang menentukan faktor-faktor perolehan dari metrik korelasi secara arbitrer atau sewenang-wenang tergantung apa maunya peneliti. Eysenck mengembangkan metode analisis kriterion. Pada metode analisis faktor tradisional, peneliti langsung saja menyusun seperangkat alat ukur yang meliput seluruh ranah penelitian. Dengan harapan analisis faktor nanti akan mengungkap latar belakangnya. Analisis kriterion dari Eysenck seharusnya peneliti mulai dari pengembangan hipotesis mengenai spesifikasi variabel latar belakang yang akan diteliti, baru kemudian menyusun seperangkat alat ukur yang dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang dihipotesakan itu. Responden yang diteliti sekurang-kurangnya 2 kelompok yang diduga mempunyai perbedaan tingkat kepemilikan variabel yang akan diukur. Kelompok dengan tingkat kepemilikan variabel yang berbeda tersebut disebut kelompok kriterion, dan analisis faktor yang melibatkan kelompok kriterion disebut analisis kriterion. Membandingkan skor 2 kelompok yang diduga mempunyai kualitas yang berbeda dapat dipakai untuk menganalisis sensitivitas item test yang pada gilirannya akan menghasilkan pengukuran trait secara valid dan reliable. Yang kedua, asesmen kepribadian. Di antara instrumen-instrumen yang pernah dikembangkannya, ada 4 inventory yang pengaruhnya luas, dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien, maupun dalam arti menjadi ide untuk mengembangkan tes yang senada. Di antaranya yaitu yang pertama, Moodley Personality Inventory atau disingkat MPI, mengukur E dan N dan korelasi antara keduanya. Yang kedua, Eysenck Personality Inventory atau EPI. Alat tes ini memiliki skala kebohongan atau YL untuk mendeteksi kepura-puraan atau faking. Yang terpenting dalam tes ini yaitu untuk mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen dengan korelasi yang hampir nol antara E dan N. Yang ketiga, Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ mengukur ENP yang merupakan revisi dari EPI, tetapi EPI yang hanya mengukur E dan N masih tetap dipublikasikan, memasukkan skala psikotik. Yang keempat, Eysenck Personality Questionnaire Revise atau disingkat EPQR, revisi dari EPQ, mempunyai versi dewasa dan anak-anak. Baiklah, demikianlah video penjelasan mengenai teori Eysenck. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.